Halo semua, kembali lagi bersama saya, Nyoman Supriyadi. Hari ini kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang permutasi, kombinasi, notasi faktorial, kemudian peluang kejadian tunggal. Kalian tentu masih ingat, kalau peluang kejadian tunggal berarti terdapat satu kejadian. Kalau peluang kejadian majemuk, namanya saja majemuk, berarti lebih dari satu. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara mencari peluang kejadian majemuk, coba kalian perhatikan dulu permasalahan di bawah ini. Pernahkah kalian berpikir dalam melambungkan uang logam sekali, berapakah peluang munculnya angka atau gambar? Nah, di sini pertanyaannya berapa peluang munculnya angka atau gambar. Jadi, dia ada dua peluang yang ditanya. Peluang munculnya angka atau peluang munculnya gambar. Jadi, lebih dari satu ini kejadiannya. Kejadian pertama peluang munculnya angka. Kejadian kedua, peluang munculnya gambar. Ini tentu berbeda dengan peluang kejadian tunggal. Saya jelaskan. Peluang kejadian majemuk adalah peluang dua kejadian atau lebih yang terjadi. Tujuan kita belajar peluang kejadian majemuk adalah melalui pembelajaran daring kita akan memahami konsep peluang kejadian majemuk, dan yang kedua melalui pembelajaran daring dan diskusi kita akan bisa menerapkan konsep peluang kejadian majemuk untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tentu manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang memang berhubungan dalam pemanfaatan matematika secara umum. Kita jadi lebih kritis dalam berpikir. Kemudian juga dalam menentukan peluang kejadian majemuk ini, manfaatnya juga mengambil keputusan. Misalnya kita berpikir dua kejadian dan berpikir untuk mencari peluang dua kejadian itu. Ketika kita bisa memikirkan tentang itu, lalu kita dilatih untuk mengambil keputusan berdasarkan peluang yang kita pikirkan. Itulah salah satu pemanfaatan peluang kejadian majemuk. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Peluang kejadian majemuk terdiri dari 4. Yang pertama, peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian saling lepas. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Keempat inilah yang akan kita pelajari pada materi peluang kejadian majemuk. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen pada kejadian B. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu prima. Nah, mengacu pada contoh di atas, kalian harus berpikir mata dadu genap pada sebuah dadu berarti anggotanya 2, 4, 6. Ini disebut kejadian A atau kejadian pertama. Nah, yang kedua, peluang munculnya mata dadu prima, anggotanya adalah 2, 3, 5. Bilangan prima pada dadu adalah 2, 3, 5. Ini disebut kejadian B. Nah, dari kejadian A dan B tersebut terdapat satu unsur anggota yang sama. Ya, kita perhatikan anggota dari kejadian A 2, 4, 6. Kejadian B 2, 3, 5. Ada nggak yang sama dari sini? Ada, yaitu 2. Maka ini disebut kejadian tidak saling lepas, karena dia ada yang sama anggotanya. Rumus untuk peluang kejadian tidak saling lepas adalah seperti yang ditunjukkan oleh warna kuning. P gabungan A dan B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. Keterangannya PA gabungan B, jadi peluang kejadian tidak saling lepas antara A atau B. Ya, ini dibaca gabungan ya. Gabungan. Atau dibaca atau. Jadi boleh dibaca PA atau B, seperti itu ya. Atau PA gabungan B. Yang tentunya
artinya peluang kejadian tidak saling lepas antara A atau B. PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. PA irisan B, yang namanya irisan pasti anggota yang sama. Jadi peluang kejadian yang elemennya sama antara A dan B. Saya ulangi contoh yang pertama tadi. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu prima. Munculnya mata dadu genap, kita anggap itu kejadian A. Mata dadu genap pada dadu ada 2, 4, 6. Jadi peluang munculnya mata dadu genap atau PA pada dadu ruang sampelnya adalah 6 ya. Banyak ruang sampelnya. Jadi peluang munculnya mata dadu genap, karena ini kan 3 anggota genapnya. Jadi 3/6. Kemudian peluang munculnya mata dadu prima kita sebut kejadian B. Mata dadu prima ada 2, 3, 5. Ada 3 juga anggotanya. Maka peluangnya 3/6 juga. Kemudian ada nggak sama antara A dan B ini? Ada 2. Peluangnya berapa? 1/6. Karena 2-nya ada 1 saja kan? 2 saja. Maka peluang A irisan B 1/6. Jadi PA 3/6, PB 3/6, PA irisan B 1/6. Tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya seperti ini. Nah, masukkan PA ganti dengan 3/6, PB ganti dengan 3/6. Kemudian kurang PA irisan B kurang 1/6. 3/6 tambah 3/6 kurang 1/6, 5/6. Jadi inilah hasilnya. Nah, saya kasih petunjuk sedikit. Ciri-ciri peluang kejadian tidak saling lepas biasanya di soal dihubungkan dengan kata atau ya. Ini ciri-cirinya. Atau. Seperti ini. Ada kata ataunya. Maka tinggal kita mencari aja sekarang ada nggak anggota yang sama. Kalau ada berarti dia tidak saling lepas kejadiannya. Tentunya yang pertama kita harus teliti dulu ada nggak kata ataunya. Kita lanjutkan. Peluang kejadian saling lepas. Ini kebalikan dari peluang kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut kejadian saling lepas jika tidak ada anggota pada kejadian A yang sama dengan anggota pada kejadian B. Sekarang tidak ada yang sama. Tadi untuk tidak saling lepas ada yang sama. Sekarang tidak ada yang sama. Kebalikan dari kejadian tidak saling lepas, pada dua kejadian saling lepas tidak ada anggota yang sama antara anggota kedua kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin tentukan peluang munculnya mata dadu prima yang genap atau angka pada koin. Kalau kita berpikir mata dadu prima genap pada dadu kan hanya 2 saja. Terus angka pada koin ya angka saja. Pada koin kan ada angka gambar. Ya, saya jelaskan sedikit. Pada dadu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu prima genap ini saja 1. Ya. Pada koin ruang sampelnya angka gambar. Nah, dari kedua kejadian ini, dadu dan koin ini ada nggak yang sama? Yang jelas tidak ada ya. Karena pada dadu 1 sampai 6. Pada koin angka sama gambar. Nggak ada yang sama. Maka ini disebut kejadian tidak saling lepas. Rumusnya seperti ini. Saya kasih kotak. Nah, ini rumusnya. PA atau B sama dengan PA tambah PB. Jadi, kata kunci pada tidak saling lepas juga adalah kata atau. Kalau ada soal isi kata atau, antara dua kemungkinan dia. Mungkin dia tidak saling lepas, mungkin dia saling lepas. Kalau dia tidak saling lepas, berarti ada yang sama antara dua kejadian. Ada elemen yang sama.
Kalau dia saling lepas berarti tidak ada yang sama seperti ini. Tinggal pilih rumusnya sekarang. Nah, contohnya ini. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin, tentukan peluang munculnya mata dadu prima genap atau angka pada koin. Sekarang saya langsung jawab ya. Saya tulis di sini langsung. Mata dadu prima genap. Kita harus tahu isi dari dadu itu ruang sampelnya apa saja. Dari dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini seperti biasa, dadu biasa ini. Maka peluang mata dadu prima genap, kita tulis saja prima genap. Nah, saya tulis lengkap ya. Peluangnya berapa? Prima genap ada berapa di dadu? Ada 1 saja. Ini bilang prima. 2 ini termasuk bilang prima. Dan dia genap. Maka peluangnya adalah 1/6. Kok 1? Karena di sini cuma ada 2 saja. 1 kan? Angkanya ini 2. 2 tok. Ya, 1 per. Ini kok 6? Karena ruang sampel pada dadu ada 6. Ya, jadi 1/6. Kemudian pada koin. Pada koin, ruang sampelnya angka atau gambar. Nah, peluang munculnya angka pada koin, angka kan cuma ada 1 aja di sini. Ini aja 1. Jadi 1/2. 2 ini menunjukkan ruang sampel pada koin. Ruang sampel itu banyaknya seluruh kemungkinan. Kalau enggak angka ya gambar, berarti 2. 2 kemungkinan. Jadi 1/2. Nah, dari sini kan nggak ada yang sama ini elemen-elemennya. AG 1, 1 sampai 6, 1. Jadi nggak ada yang sama. Jadi kita pilih peluang saling lepas. 2 kejadian saling lepas. PA atau B sama dengan PA tambah PB. PA berapa? PA itu ini ya. Nah, peluang prima genap. Ini PA. Yang duluan PA namanya. Terus yang belakangan PB. 1/6 ditambah setengah. Ini harus samakan penyebut dulu. 1/6. Ini kali 3. Ini kali 3. Tambah 3/6. Sama dengan 4/6. Atau kalau disederhanakan 2/3. Inilah peluang munculnya mata dadu prima genap atau angka pada koin. 2/3. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. 2 kejadian A dan B disebut saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Kejadian A dan B terjadi secara bersamaan. Jadi di sini intinya ada 2 kejadian atau lebih terjadi secara bersamaan dan tidak saling mempengaruhi. Itulah kejadian saling bebas. Rumusnya seperti ini. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Kata kuncinya di soal cerita biasanya ada kata dan di soalnya. Penghubung soalnya. Dan. Contohnya seperti ini. Rocky melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang munculnya angka ganjil prima? Angka ganjil prima pada dadu pertama dan. Nah, ini kata penghubungnya dan. Angka ganjil pada dadu kedua. Angka ganjil prima pada dadu pertama dan angka ganjil saja pada dadu kedua. Pembahasan. Kejadian A adalah kejadian munculnya angka ganjil prima pada dadu pertama. Angka ganjil prima pada dadu pertama, angka ganjil prima 3 dan 5 saja kan.
Jadi peluang A 2/6. Kok 2/6? 3 dan 5 ini kan 2 banyaknya. Kok 6? Banyak ruang sampel pada dadu 6. Jadi 2/6. Kemudian kejadian B adalah munculnya angka ganjil pada dadu 2. Angka ganjil pada dadu kedua 1, 3, 5. Ada berapa ini? Ada 3. Pada dadu ada berapa ruang sampelnya? 6. Jadi 3/6 peluangnya. Sekarang tinggal ikutin rumus. PA irisan B sama dengan PA kali PB. PA 2/6. Nih. PB 3/6. Tinggal dikalikan. 2 kali 3, 6. Per 6 kali 6, 36. Sederhanakan. Jadilah ini dia. 1/6. Peluang kejadian majemuk yang terakhir. Peluang kejadian bersyarat. Kejadian A dan B disebut kejadian bersyarat jika terjadinya kejadian A mempengaruhi kejadian B atau sebaliknya. Rumusnya ada 2, tetapi intinya simpel. Rumusnya ini ya yang dikotain. Keterangannya ini. Ya, bila perlu di-pause, dicatat. Nah, contohnya ini. Ingat peluang kejadian bersyarat. Suatu kejadian terjadi karena dipengaruhi atau setelah terjadinya kejadian yang duluan terjadi. Jadi ada 2 kejadian atau lebih. Jadi kejadian yang pertama mempengaruhi kejadian kedua. Itulah kejadian bersyarat. Di sini contohnya sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika 2 bola diambil secara bergiliran, satu per satu tanpa pengembalian, maka tentukan peluang terambilnya berturut-turut 2 bola merah. Jadi pada kotak ada 5 bola merah dan 4 bola biru. Saya kasih bagan saja. Misalnya ini kotak. 5 bola merah. 5 merah. 4 biru. 4 biru. Akan diambil 2 bola merah secara bergiliran satu per satu tanpa pengembalian. Nah, perhatikan kotak ya. PA merupakan pengambilan bola berwarna merah pertama. PB pengambilan bola warna merah kedua. PA 5/9. Kenapa gitu? Karena dalam kotak awalnya ada 5 bola merah. Jadi PA 5/9. Kok per 9? Karena total dalam kotak ada 9 bola. Nah, ini untuk pengambilan pertama, namanya PA. Jadi 5/9. 5 merahnya, terus 9 bola totalnya. 5/9. Terus PB. PB itu terjadi setelah PA terjadi. Nah, pengambilan pertama kan bola merah. Dia diambil dan ditaruh di luar, tidak dikembalikan. Otomatis bola dalam kotak ini menjadi 8 buah ya. Dan merahnya menjadi 4 buah. Makanya peluang terambilnya bola merah kedua adalah 4/8. Karena setelah terjadi pengambilan bola merah pertama, ini menjadi 4. Ini menjadi 4 bola merahnya dan totalnya menjadi 8 dalam kotak. Jadi tinggal dikalikan saja nanti. 5/9 kali 4/8. 5 kali 4, 20. Per 9 kali 8, 72. Tinggal disederhanakan. Bagi 4, bagi 4. Hasilnya ini. Seperti itu. Gampang sekali. Mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Ingat kalian kerjakan LKPD dan kerjakan juga kuis yang sudah saya taruh di Classroom. Kalau ada pertanyaan, silakan diskusi di Classroom atau lewat WA. Dan Japri juga boleh. Ingat pesan saya, keaktifan kalian dalam merespon juga akan menambah nilai. Termasuk nilai tugas di tugas kuis itu akan menjadi nilai harian.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita akhiri.